Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Building Information System. Kelompok kami ada saya sendiri, Cendana Wangi dengan NIM 2022140001, Sylvester Alvin dengan NIM 2022140013, Stefani Gravila Sinsin Andita dengan NIM 2022140020, Enseren Pravianandia dengan NIM 2022140026, Jovan Sendika dengan NIM 2022140039, dan yang terakhir ada Michael Pradiptario dengan NIM 2022140046. New System and Business Process Put MoneyGram on the Money. Jika Anda menggunakan PayPal, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang MoneyGram. Tetapi jutaan orang di seluruh dunia menggunakan layanan ini untuk mengirimkan uang ke mana saja dalam hitungan menit. MoneyGram sendiri yang berkantor pusat di Dallas adalah salah satu bisnis pengiriman terbesar di dunia. Dapat mengirimkan dan menerima uang secara langsung. Pada tahun 2011, MoneyGram menghasilkan pendapatan sekitar 1,3 miliar dolar. Untuk perusahaan pengiriman uang global sendiri penting untuk mendapatkan memindah uang antar dua titik seluruh dunia dalam hitungan menit. MoneyGram menggunakan sistem manajemen keuangan otomatis untuk mewujudkannya. GPO diminta untuk menentukan keadaan proses mereka saat ini, bagaimana proses dapat saling diperbarui, dan bagaimana mereka dapat meningkatkannya. Mereka juga mengidentifikasikan bagaimana keberhasilan proses mereka yang dapat diukur dan ditugaskan untuk mengumpulkan data kinerja untuk mengukur peningkatan itu. MoneyGram sendiri masih menggunakan GPO dalam operasinya, bersama dengan subproses pemilik yang bertanggung jawab untuk menangani aktivitas dan masalah sehari-hari. Orientasi proses baru ini telah memindahkan MoneyGram dalam departemen lama yang tertutup ke kelompok lintas fungsi yang berkolaborasi dengan pemandangan jangka panjang tentang apa yang terbaik untuk bisnis tersebut. Untuk teknologi yang mendukung proses global barunya, MoneyGram memilih Orly Business Suite yang model computationnya sistem oral yang baru memungkinkan MoneyGram untuk mengfigurasi proses hanya dengan menyelesaikan parameter yang ada ini alih-alih mengembangkan perangkat lunak barunya. MoneyGram juga cenderung tidak masuk ke pasar dengan produk yang awalnya harus dijalankan dengan proses manual. Memiliki gudang data di seluruh perusahaan yang terletak secara pusat memungkinkan karyawan MoneyGram untuk melayani pelanggan dan agen yang melakukan transfer uang dengan baik. Data terpusat, up-to-date, dan lebih tersedia untuk masyarakat. Yang selanjutnya ada sistem Explain Organizational Change, yang di sini dimaksudkan dalam pembangunan sistem informasi baru adalah salah satu jenis perubahan organisasi yang direncanakan. Dalam pengenalan sistem informasi baru melibatkan dari sekedar perangkat keras dan perangkat lunak. Ini juga mencangkup perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Ketika dalam perancangan sistem informasi yang baru, dengan mendesain ulang organisasinya, pembangunan sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis tertentu dan organisasi secara keseluruhan. System Development and Organizational Change. Teknologi informasi dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari inkremental hingga jauh jangkauannya.
Pada gambar 13.1 menunjukkan 4 jenis perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi yang telah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada otomatisasi, yang kedua ada rasionalisasi, yang ketiga ada desain ulang proses bisnis, dan yang terakhir ada pergeseran paradigma. Bentuk paling umum pada perubahan organisasi yang didukung TI adalah otomatisasi. Aplikasi pertama dari teknologi informasi yang terlibat membantu karyawan dalam menggunakan tugas-tugas mereka yang dapat lebih efisien dan efektif. Menghitung gaji dan register penggajian, memberi teller bank akses cepat ke catatan simpanan pelanggan, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional untuk agen tiket pesawat adalah contoh otomatisasi awal. Lalu, dalam bentuk perubahan organisasi yang lebih dalam, yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Otomatisasi sering mengungkapkan hambatan baru dalam produksi yang membuat peraturan prosedur dan struktur yang ada menjadi sangat rumit. Rasionalisasi prosedur adalah perampingan prosedur operasi standar, misalnya sistem MoneyGram untuk menanggapi penerimaan uang global efektif tidak hanya karena menggunakan teknologi komputer saja, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnisnya untuk operasi back office. Diperlukan lebih sedikit langkah manualnya. Rasional prosedur sendiri sering ditemukan dalam program-program untuk melakukan serangkaian peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam proses layanan, operasi, seperti manajemen kualitas total atau yang kita sebut sebagai TMM, dan Six Sigma. Manajemen kualitas produk atau TQM menjadikan pencapaian kualitas sebagai tujuan itu sendiri, dan tanggung jawab semua orang menjadikan pencapaian kualitas dan fungsi dalam suatu organisasi. Manajemen kualitas total sendiri berasal dari konsep yang dikembangkan oleh ahli kualitas Amerika seperti W. Edward Deming dan Joseph Juran, tetapi dipopulerkan oleh Jepang. 6 Sigma sendiri artinya ukuran kualitas yang spesifik yang mewakili 3,4 cacat per sejuta peluang. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mencapai tingkat kualitas ini, tetapi menggunakan Six Sigma sebagai tujuan untuk mendorong program peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Lalu, jenis perubahan organisasi yang lebih kuat lagi ada di desain ulang proses bisnis, di mana setiap proses bisnisnya dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Desain ulang sendiri pada bisnis mengatur ulang alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk mengurangi pemborosan dan penghilangan tugas-tugas yang berulang dan membutuhkan banyak kertas. Yang dimaksud di sini kadang-kadang desain baru menghilangkan pekerjaan itu juga. Ini jauh lebih ambisius daripada rasional prosedur, membutuhkan visi baru tentang bagaimana proses yang harus diatur. Rasional prosedur dan mendesain ulang proses bisnis terbatas pada bagian-bagian tertentu dari bisnis. Sistem informasi baru pada akhirnya dapat mempengaruhi desain seluruh organisasi dengan mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya, atau bahkan sifat bisnisnya sendiri. Bentuk perubahan bisnis yang lebih radikal ini disebut pergeseran paradigma, yang kita lihat dari pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang sifat bisnis dan sifat organisasi. Pergeseran paradigma
dan rekayasa ulang sering gagal karena perubahan organisasi yang efektif sangat sulit oleh diatur yang dilihat dalam latihan bab 14. Lalu mengapa begitu banyak perusahaan merenungkan perubahan radikal seperti itu? Karena yang seperti kita lihat pada gambar 13.1, dalam banyak contoh perusahaan yang mencari perubahan paradigma dan mengejar strategi rekayasa ulang dalam pencapaian peningkatan yang menakjubkan dalam tingkat pengembalian investasi atau produktivitas. Beberapa dari kisah sukses tersebut dan beberapa kisah kegagalan disertakannya. Oke, yang selanjutnya mengenai rancangan ulang proses bisnis. Seperti MoneyGram yang dijelaskan dalam kasus pembukaan bab ini, banyak bisnis yang saat ini mencoba menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa dari sistem ini memerlukan proses tambahan, tetapi yang lain memerlukan desain ulang proses bisnis yang lebih luas. Yang pertama, perusahaan yang mempraktikkan manajemen proses ini perlu melakukan langkah-langkah seperti identifikasi proses untuk perubahan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat perusahaan bukanlah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, melainkan memahami proses bisnis apa yang perlu ditingkatkan. Sehingga ketika sistem digunakan untuk memperkuat model bisnis atau proses bisnisnya yang salah, bisnis dapat menjadi lebih efisien dalam melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan analisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan dengan mencatat input, output, sumber daya, dan urutan kegiatan. Tim desain proses mengidentifikasi langkah-langkah yang berlebihan, sehingga tidak terjadi kemacetan dan inefisiensi lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah rancangan proses baru, di mana setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim desain proses akan mencoba memperbaiki proses dengan merancang proses yang baru, sehingga proses dalam tanda kutip calon baru yang disederhanakan tersebut akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk dibandingkan dengan proses lama, sehingga kita akan melihat lebih efisiensi yang mana antara proses baru dan lama tersebut. Berikut adalah gambar 13.2 di mana proses bisnis sebuah toko buku secara offline. Oke, selanjutnya adalah terapkan proses baru tersebut. Setelah proses baru telah dimodelkan dan dianalisis secara menyeluruh, hal itu harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan aturan kerja yang baru, di mana sistem informasi baru atau peningkatan pada sistem yang ada mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang harus didesain ulang. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan pengukuran terus-menerus secara berkala. Setelah sebuah proses diimplementasikan dan dioptimalkan, proses tersebut perlu terus diukur. Mengapa? Proses dapat memburuk seiring berjalannya waktu karena karyawan kembali menggunakan metode lama, ataupun mereka mungkin kehilangan keefektivitasannya jika bisnis mengalami perubahan lainnya. Dan berikut ini adalah gambar 13.3 di mana mengilustrasikan proses rancangan ulang untuk pembelian buku secara online. Oke, selanjutnya adalah gambar 13.4 di mana mengilustrasikan proses pengembangan sistem. Kegiatan pengembangan sistem yang digambarkan biasanya berlangsung secara berurutan, tetapi beberapa kegiatan memungkinkan perlu diulang atau beberapa mungkin terjadi secara bersamaan, tergantung pada pendekatan pembangunan sistem yang digunakan. Overview of System Development atau pengembangan sistem adalah jenis masalah terstruktur yang diselesaikan dengan aktivitas yang berbeda. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, pengkonversian, dan produksi dan pemeliharaan.
di mana sistem informasi baru adalah hasil dari proses pemecahan masalah organisasi, yang mana sistem informasi baru tersebut dibangun sebagai solusi untuk beberapa jenis masalah atau serangkaian masalah yang dirasakan organisasi sedang dihadapinya. Oke, selanjutnya mengenai analisis sistem. Di sebelah kanan ini terdapat tabel 13.1 mengenai spesifikasi desain. Dalam analisis sistem sendiri adalah analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi yang telah dibuat. Ini terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Di mana analisis sistem membuat peta jalan dari organisasi dan sistem yang ada untuk mengidentifikasi pemilik utama dan pengguna data bersama dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Oke, selanjutnya mengenai desain sistem. Di sebelah kanan terdapat gambar 13.5 mengenai contoh rencana uji untuk menguji perubahan rekam, di mana analisis sistem sebelumnya menjelaskan apa yang harusnya dilakukan sistem untuk memenuhi persyaratan informasi, dan desain sistem di sini sendiri menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya adalah Application Development for the Digital Form. Rapid Application Development atau RAD digunakan untuk menggambarkan proses menciptakan sistem yang bisa diterapkan dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan outline untuk membangun antarmuka pengguna grafis, pembuatan prototipe berulang dari elemen sistem utama, otomatisasi penggunaan kode program, dan kerja tim yang erat di antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Sistem sederhana seringkali dapat dirakit dari komponen yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian teknik yang disebut desain aplikasi bersama atau Joint Application Design atau JAD digunakan untuk mempercepat generasi kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal. JAD menyatukan pengguna akhir dan spesialis sistem informasi dalam sesi interaktif untuk membahas desain sistem, disiapkan dan difasilitasi dengan benar. JAD dapat secara signifikan mempercepat fase desain dan melibatkan pengguna pada tingkat yang intens. Pengembangan tangkas berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi dengan memecah proyek besar menjadi serangkaian subproyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat menggunakan iterasi dan umpan balik berkelanjutan. Kemudian, Web Services and Service Oriented Computing. Layanan web mendukung integrasi internal dan eksternal sistem. Selain itu dapat digunakan sebagai alat untuk membangun sistem informasi baru atau meningkatkan sistem yang ada. Layanan web dapat melakukan fungsi tertentu sendiri dan mereka juga dapat menggunakan layanan web untuk menyelesaikan transaksi yang lebih kompleks seperti memeriksa kredit, penggandaan atau memesan produk. Dengan membuat komponen perangkat lunak yang dapat berkomunikasi dan berbagi data terlepas dari sistem informasi, bahasa pemrograman, atau perangkat klien, layanan web dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan dalam pembangunan sistem sambil membuka peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain. Kemudian, Mobile Application Development. Dengan mengembangkan aplikasi untuk platform seluler yang sangat berbeda dengan pengembangan untuk PC yang layarnya jauh lebih besar. Aplikasi seluler perlu dioptimalkan untuk tugas-tugas yang spesifik. Dan salah satu solusi untuk masalah pada situs web yang berbeda adalah dengan menggunakan desain web responsif. Desain web yang responsif memungkinkan situs web untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar pengunjung baik di desktop, tablet, dan smartphone. Pada pendekatan ini, dengan menggunakan campuran kisi dan tata letak yang fleksibel, gambar fleksibel, dan query media yang mengoptimalkan desain untuk konteks tampilan yang berbeda.
Selanjutnya adalah conversion. Conversion merupakan proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Terdapat 4 strategi konversi utama yang dapat digunakan. Yang pertama, parallel strategi. Di sebuah strategi paralel, baik sistem lama dan pengganti potensialnya dijalankan bersama untuk sementara waktu sampai semua orang yakin bahwa yang baru berfungsi dengan benar. Ini adalah pendekatan konversi yang paling aman karena jika terjadi kesalahan atau gangguan pemrosesan, sistem lama masih dapat digunakan sebagai cadangan. Namun, pendekatan ini sangat mahal dan staf atau sumber daya tambahan mungkin diperlukan untuk menjalankan sistem tambahan. Yang kedua adalah direct cutover strategy atau strategi pemotongan langsung. Strategi ini menggantikan sistem lama sepenuhnya dengan sistem baru pada hari yang ditentukan. Ini adalah pendekatan yang sangat beresiko yang berpotensi lebih mahal daripada menjalankan dua sistem secara paralel jika ditemukan masalah serius dengan sistem baru. Tidak ada sistem lain untuk mundur. Dislokasi, gangguan, dan biaya koreksi mungkin sangat besar. Lalu yang ketiga adalah pilot study strategy atau strategi studi percontohan. Strategi ini memperkenalkan sistem baru hanya ke area terbatas organisasi, seperti satu departemen atau unit operasi. Ketika versi percontohan ini selesai dan bekerja dengan lancar, itu akan dipasang di seluruh organisasi, baik secara bersamaan atau bertahap. Lalu yang terakhir adalah fast approach strategi atau strategi pendekatan bertahap. Strategi ini memperkenalkan sistem baru secara bertahap, baik berdasarkan fungsi maupun unit organisasi. Jika misalnya sistem diperkenalkan berdasarkan fungsi, sistem penggajian baru mungkin dimulai dengan pekerja per jam yang dibayar mingguan. Diikuti 6 bulan kemudian dengan menambahkan karyawan bergaji yang dibayar bulanan ke sistem. Jika sistem tersebut diperkenalkan oleh unit organisasi, kantor pusat perusahaan mungkin akan diubah terlebih dahulu, diikuti oleh unit operasi yang berada di luar 4 bulan kemudian. Lalu selanjutnya adalah production and maintenance. Setelah sistem baru diinstal dan konversi selesai, sistem dikatakan dalam produksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknis untuk menentukan seberapa baik telah memenuhi tujuan aslinya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi yang sesuai. Setelah sistem disetel dengan baik, sistem harus dipelihara saat dalam produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Perubahan perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur ke sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan disebut pemeliharaan. Sekitar 20% dari waktu yang dicurahkan untuk pemeliharaan digunakan untuk memperbaiki masalah produksi darurat. 20% lainnya berkaitan dengan perubahan data, file, laporan, perangkat keras, atau perangkat lunak sistem. Tetapi, 60% dari semua pekerjaan pemeliharaan terdiri dari membuat peningkatan pengguna, meningkatkan dokumentasi, dan pengodean ulang komponen sistem untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Jumlah pekerjaan dalam kategori ketiga dari masalah pemeliharaan dapat dikurangi secara signifikan melalui analisis sistem dan praktik desain yang lebih baik. Selanjutnya ialah Modeling and Designing System, Structure and Object-Oriented Methodologies. Ada metodologi alternatif untuk permodelan dan perancangan sistem. Metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek adalah yang paling menonjol. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses, dengan fokus utama pada permodelan proses,
atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui sistem. Metode ini memisahkan data dari proses. Prosedur pemrograman terpisah harus ditulis setiap kali seorang ingin mengambil tindakan pada bagian data tertentu. Prosedur bertindak atas data yang diberikan program kepada mereka. Alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka adalah diagram aliran data. Diagram aliran data menawarkan model grafis logis dari aliran informasi, mempartisi sistem ke dalam modul yang menunjukkan tingkat detail yang dapat dikelola. Ini secara ketat menentukan proses atau transformasi yang terjadi dalam setiap modul dan antarmuka yang ada di antara mereka. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar tabel 13.2. Tabel 13.2 ini merangkum kegiatan pengembangan sistem. Aktivitas yang pertama yaitu analisis sistem. Pada aktivitas ini, terdapat kegiatan mengidentifikasi masalah, menentukan solusi, dan menetapkan persyaratan informasi. Lalu aktivitas yang kedua adalah desain sistem, yaitu membuat spesifikasi desain. Aktivitas yang ketiga adalah pemrograman, yaitu menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam kode program. Lalu aktivitas selanjutnya adalah pengujian, yang mana melakukan pengujian unit, melakukan pengujian sistem, dan melakukan pengujian penerimaan. Aktivitas selanjutnya adalah konversi, yang mana mengkonversi rencana, menyiapkan dokumentasi, dan melatih pengguna dengan staf teknis. Dan aktivitas inti yang terakhir adalah produksi dan pemeliharaan, yang mana kegiatannya ialah mengoperasikan sistem, evaluasi sistem, dan memodifikasi sistem. Selanjutnya adalah pada gambar tabel 13.6. Gambar 13.6 menunjukkan diagram aliran data sederhana untuk sistem pendaftaran kursus universitas melalui pos. Kotak bulat pada gambar tersebut mewakili proses yang menggambarkan transformasi data. Kotak persegi mewakili entitas eksternal yang merupakan pencetus atau penerima informasi yang terletak di luar batas sistem yang dimodelkan. Lalu persegi panjang terbuka mewakili penyimpanan data yang merupakan inventaris data manual atau otomatis. Sedangkan panah mewakili aliran data yang menunjukkan pergerakan antara proses, entitas eksternal, dan penyimpanan data. Mereka berisi paket data dengan nama atau konten setiap aliran data yang tercantum di samping panah. Diagram alir data ini menunjukkan bahwa siswa menyerahkan formulir pendaftaran dengan nama, nomor identifikasi, dan nomor mata kuliah yang ingin diambil. Dalam proses 1.0, sistem memverifikasi bahwa setiap mata kuliah yang dipilih masih terbuka dengan merujuk file mata kuliah universitas. File tersebut membedakan kursus yang terbuka dari yang telah dibatalkan atau diisi. Proses 1.0 kemudian menentukan pilihan siswa mana yang dapat diterima atau ditolak. Proses 2.0 mendaftarkan siswa dalam kursus yang telah diterimanya. Ini memperbarui file khusus universitas dengan nama siswa dan nomor identifikasi dan menghitung ulang ukuran kelas. Jika pendaftaran maksimum telah tercapai, nomor kursus ditandai sebagai ditutup. Proses 2.0 juga memperbarui master file mahasiswa universitas dengan informasi tentang mahasiswa baru atau perubahan alamat. Proses 3.0 kemudian mengirimkan setiap pelamar siswa surat konfirmasi pendaftaran yang mencantumkan mata kuliah yang dia daftarkan dan mencatat pilihan mata kuliah yang tidak dapat dipenuhi. Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses tingkat yang lebih tinggi serta rincian tingkat yang lebih rendah. Melalui diagram aliran data yang diratakan, proses yang kompleks dapat dipecah menjadi tingkat detail yang berurutan. Seluruh sistem dapat dibagi menjadi subsistem dengan diagram aliran data tingkat tinggi. Setiap subsistem pada gilirannya dapat dibagi menjadi subsistem tambahan dengan diagram aliran data tingkat kedua
dan subsistem tingkat bawah dapat dipecah lagi sampai tingkat detail terendah tercapai. Selanjutnya adalah Object-Oriented Development. Metode terstruktur berguna untuk proses permodelan, tetapi tidak menangani permodelan data dengan baik. Mereka juga memperlakukan data dan proses sebagai entitas yang terpisah secara logis. Sedangkan di dunia nyata, pemisahan seperti itu tampaknya tidak wajar. Konvensi pemodelan yang berbeda digunakan untuk analisis diagram aliran data dan untuk desain bagan struktur. Pengembangan berorientasi objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis dan desain sistem. Sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Data yang dienkapsulasi dalam suatu objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya oleh operasi atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Alih-alih meneruskan data ke prosedur, program mengirim pesan ke objek untuk melakukan operasi yang sudah tertanam di dalamnya. Sistem dimodelkan sebagai kumpulan objek dan hubungan di antara mereka. Karena logika pemrosesan berada di dalam objek daripada di program perangkat lunak yang terpisah, objek harus berkolaborasi satu sama lain untuk membuat sistem bekerja. Selanjutnya adalah gambar tabel 13.7. Pada bagian struktur ini menunjukkan tingkat desain tinggi atau paling abstrak untuk sistem penggajian, memberikan gambaran umum tentang keseluruhan sistem. Dapat dilihat, pada proses penggajian itu terdapat 3 proses, yaitu mendapatkan masukan yang valid, menghitung gaji, dan menuliskan pengeluaran. Dalam tahap mendapatkan masukan yang valid itu terdapat 2 proses, yaitu mendapatkan masukan dan validasi masukan. Lalu dalam tahap menghitung gaji, itu terdapat proses menghitung gaji kotor dan gaji bersih. Lalu, dalam tahap menuliskan pengeluaran, terdapat proses memperbarui file induk dan menulis cek, laporan, dan file output. Selanjutnya adalah gambar tabel 13.8. Gambar 13.8 ini mengilustrasikan bagaimana kelas mewarisi fitur umum dari superkelasnya. Gambar 13.8 ini menggambarkan hubungan antar kelas mengenai karyawan dan bagaimana mereka dibayar. Karyawan adalah superkelas untuk 3 kelas lainnya. Lalu, gaji per jam dan sementara adalah subkelas karyawan. Dapat dilihat, nama kelas ada di kompartemen atas, lalu atribut untuk setiap kelas ada di bagian tengah setiap kotak, dan daftar operasi ada di bagian bawah setiap kotak. Fitur yang dimiliki bersama oleh semua karyawan, seperti ID, nama, alamat, tanggal dipekerjakan, posisi dan gaji, disimpan di superkelas karyawan. Sedangkan setiap subkelas menyimpan fitur yang spesifik untuk tipe karyawan tertentu. Khusus untuk karyawan per jam misalnya adalah tarif per jam dan tarif lembur mereka. Selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau yang kadang-kadang disebut rekayasa sistem berbantuan komputer. Ini menyediakan alat perangkat lunak untuk mengotomatiskan metodologi yang baru saja dijelaskan untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang yang perlu dilakukan pengembang. Alat rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer ini juga memfasilitasi pembuatan dokumentasi yang jelas dan koordinasi upaya pengembangan tim. Anggota tim dapat berbagi pekerjaan mereka dengan mudah dengan mengakses file satu sama lain untuk meninjau atau mengubah apa yang telah dilakukan. Manfaat produktivitas sederhana juga dapat dicapai jika alat digunakan dengan benar. Selanjutnya ialah alat rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer ini menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan bagan dan diagram, pembuatan layar dan laporan, kamus data, fasilitas pelaporan yang ekstensif, alat analisis dan pemeriksaan, pembuatan kode, dan generator dokumentasi. Secara umum, alat ini mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan, yang pertama,
menegakkan metodologi pengembangan standar dan disiplin desain. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar pengguna dan spesialis teknis. Yang ketiga, mengatur dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat ke komponen tersebut menggunakan repositori desain. Lalu yang keempat, mengotomatiskan bagian analisis dan desain yang membosankan dan rawan terjadi kesalahan. Yang kelima, mengotomatiskan pembuatan kode dan pengujian serta peluncuran kontrol. Alat ini berisi fitur untuk memvalidasi diagram dan spesifikasi desain. Dengan demikian, alat ini mendukung desain berulang dengan mengotomatiskan revisi dan perubahan dan menyediakan fasilitas pembuatan prototipe. Repositori informasi alat ini menyimpan semua informasi yang ditentukan oleh analisis selama proyek berlangsung. Repositori mencakup diagram aliran data, bagan struktur, diagram hubungan entitas, definisi data, spesifikasi proses, format layar dan laporan, catatan dan komentar, serta hasil pengujian. Agar dapat digunakan secara efektif, alat ini membutuhkan disiplin organisasi. Setiap anggota proyek pengembangan harus mematuhi seperangkat konvensi dan standar penamaan yang umum serta metodologi pengembangan. Alat ini merupakan alat terbaik yang menerapkan metode dan standar umum yang dapat mencegah penggunaan dalam situasi di mana disiplin dalam organisasi tersebut masih kurang. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pembagian sistem menjadi tahapan formal, seperti yang diilustrasikan pada gambar 13.9. Spesialis pengembangan sistem memiliki pendapat yang berbeda tentang cara membagi tahapan pembangunan sistem. Metodologi siklus sistem mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Spesialis teknis seperti analisis sistem dan program bertanggung jawab atas sebagian besar analisis sistem, desain, dan pekerjaan implementasi. Pengguna akhir terbatas untuk menyediakan persyaratan informasi dan meninjau pekerjaan staf teknis. Siklus hidup juga menekankan spesifikasi formal dan dokumen. Begitu banyak dokumen yang dihasilkan selama proyek sistem. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar yang memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan kontrol yang ketat atas proses pembangunan sistem. Namun, pendekatan siklus hidup sistem bisa mahal, memakan waktu, dan tidak fleksibel. Meskipun pembangunan sistem dapat bolak-balik di antara tahap dalam siklus hidup sistem sebagian besar merupakan pendekatan air terjun, di mana tugas dalam satu tahap diselesaikan sebelum pekerjaan untuk tahap berikutnya dimulai. Kegiatan dapat diulang, tetapi volume dokumen baru harus dihasilkan dan langkah-langkah ditelusuri kembali jika persyaratan dan spesifikasi perlu direvisi. Hal ini mendorong pembekuan spesifikasi relatif awal dalam proses pengembangan. Pendekatan siklus juga tidak cocok untuk banyak sistem desktop kecil yang cenderung kurang terstruktur dan lebih individual. Prototyping. Pembuatan prototipe terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan mudah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototipe, pengguna bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototipe yang disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Prototipe adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi dimaksud hanya sebagai model awal. Setelah operasional, prototipe akan disempurnakan lebih lanjut hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain selesai, prototipe dapat dikonversikan ke sistem produksi yang dipoles. Proses membangun desain awal, mencobanya, menyempurnakannya, dan mencoba lagi disebut sebagai berulang-ulang proses pengembangan sistem.
Karena langkah-langkah yang dipergunakan untuk membangun sistem dapat diulang berulang kali, prototyping lebih ekspresif iteratif daripada siklus hidup konvensional dan secara aktif mempromosikan perubahan desain sistem. Dikatakan bahwa prototyping menggantikan pengerjaan ulang yang tidak direncanakan dengan iterasi yang direncanakan, dengan setiap versi lebih akurat mencerminkan kebutuhan pengguna. Steps in prototyping. Gambar 13.10 menunjukkan 4 langkah dari proses prototyping yang terdiri dari berikut. Langkah 1. Identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Perancang sistem atau biasanya spesialis sistem informasi bekerja dengan pengguna hanya cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Langkah kedua, kembangkan prototipe awal. Perancang sistem membuat prototipe yang berfungsi dengan cepat menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Langkah ketiga, gunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk meningkatkan prototipe. Langkah terakhir yakni langkah keempat, merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembangun sistem mencatat semua perubahan permintaan pengguna dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe direvisi, siklus kembali ke langkah 3, langkah 2 dan 4 ulang sampai pengguna puas. Ketika tidak ada lagi literasi yang diperlukan, prototipe yang disetujui kemudian menjadi prototipe operasional yang melengkapi spesifikasi akhir untuk aplikasi. Terkadang prototipe diadopsi sebagai versi produksi sistem. Prototyping paling berguna ketika ada beberapa ketidakpastian tentang persyaratan atau solusi desain dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi antarmuka pengguna akhir atau bagian dari sistem yang dengannya pengguna akhir berinteraksi. Proses pengembangan prototipe dapat dipecah menjadi 4 langkah. Karena prototipe dapat dikembangkan dengan cepat dan murah, pembuat sistem dapat melalui beberapa iterasi, mengulangi langkah 3 dan 4 untuk memperbaiki dan meningkatkan prototipe sebelum sampai pada operasional akhir, seperti tampilan online dan layar entry data, laporan, atau halaman web. Karena prototyping mendorong keterlibatan pengguna akhir yang intens di seluruh siklus hidup pengembangan sistem, itu lebih mungkin untuk menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Namun, prototyping cepat dapat mengabaikan langkah-langkah penting dalam pengembangan sistem. Jika prototipe selesai bekerja dengan cukup baik, manajemen mungkin tidak melihat perlunya pemrogram ulang, desain ulang, atau dokumentasi lengkap dan pengujian untuk membangun sistem produksi yang dipoles. Beberapa dari sistem yang dibangun dengan tergesa-gesa ini mungkin tidak dengan mudah menampung data dalam jumlah besar atau sejumlah besar pengguna dalam lingkungan produksi. Yang selanjutnya yaitu end user development. Di sini beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena ini disebut pengembangan pengguna akhir. Sedangkan perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat memungkinkan hal ini, yaitu bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna akhir membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan bantuan teknis minimal atau tanpa bantuan teknis. Beberapa alat generasi keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrograman profesional. Bahasa generasi keempat cenderung non-prosedural atau kurang prosedural dibandingkan bahasa pemrograman konvensional. Bahasa prosedural memerlukan spesifikasi urutan langkah atau prosedur yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Bahasa non-prosedural hanya perlu menentukan apa yang harus dicapai daripada memberikan rincian tentang bagaimana melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya pada tabel 13.3 menunjukkan bahwa ada 7 kategori bahasa generasi keempat, yaitu perangkat-perangkat lunak komputer atau PC, bahasa query, pembuat laporan, bahasa grafik, pembuat aplikasi, paket perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman tingkat yang sangat tinggi. Dan pengguna akhir kemungkinan besar bekerja dengan perangkat lunak PC dan bahasa query. Yang selanjutnya pada tabel di samping menunjukkan bahwa alat yang dipesan dalam hal kemudahan penggunaan oleh pengguna akhir non-programming. Pengguna akhir kemungkinan besar bekerja dengan perangkat lunak PC dan bahasa query. Nah,
bahasa query sendiri adalah alat perangkat lunak yang memberikan jawaban online langsung atas permintaan informasi yang tidak ditentukan sebelumnya, seperti siapa perwakilan penjualan dengan kinerja tertinggi. Nah, di sini bahasa query sering dikaitkan dengan perangkat lunak manajemen data dan sistem manajemen basis data. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan pengguna akhir dapat diselesaikan lebih cepat daripada yang dikembangkan melalui siklus hidup sistem konvensional. Hal ini mengizinkan pengguna untuk menentukan kebutuhan bisnis mereka yang dimana meningkatkan pengumpulan persyaratan dan seringkali mengarahkan ke tingkat keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi dengan sistem. Namun, alat generasi keempat masih belum dapat menggantikan alat konvensional untuk beberapa aplikasi bisnis karena mereka tidak dapat dengan mudah menangani pemrosesan sejumlah besar transaksi atau aplikasi dengan logika prosedural yang luas dan persyaratan pembaharuan. Komputasi pengguna akhir juga menimbulkan risiko organisasi karena di luar mekanisme tradisional untuk manajemen dan kontrol sistem informasi. Ketika sistem dibuat dengan cepat tanpa metodologi pengembangan formal, pengujian dan dokumentasi mungkin tidak memadai. Kontrol atas data dapat hilang dalam sistem di luar departemen sistem informasi tradisional. Untuk membantu organisasi memaksimalkan dan memanfaatkan pengembangan aplikasi pengguna akhir, manajemen harus mengontrol pengembangan aplikasi pengguna akhir dengan meminta pembenaran biaya proyek sistem informasi pengguna akhir dan dengan menetapkan perangkat keras, perangkat lunak, dan standar kualitas untuk aplikasi yang dikembangkan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu application software package and outsourcing. Sebagian besar perangkat lunak saat ini tidak dikembangkan sendiri, tetapi dibeli dari sumber eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan application software package. Nah, di sini selama beberapa dekade terakhir, banyak sistem yang telah dibangun di atas fondasi paket perangkat lunak aplikasi. Banyak aplikasi umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya penggajian, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Untuk fungsi universal seperti itu dengan proses standar yang tidak banyak berubah seiring waktu, sistem umum akan memenuhi persyaratan banyak organisasi. Jika sebuah paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan organisasi, perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya, dirancang sebelumnya, dan telah diuji sebelumnya dari paket. Vendor paket menyediakan banyak pemeliharaan dan dukungan berkelanjutan untuk sistem, termasuk peningkatan untuk menjaga sistem tetap sejalan dengan pengembangan teknis dan bisnis yang berlangsung. Jika sebuah organisasi memiliki persyaratan unik yang tidak ditandatangani oleh paket, dan banyak paket menyertakan kemampuan untuk kustomisasi. Kustomisasi fitur ini memungkinkan paket perangkat lunak dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan unik organisasi tanpa merusak integrasi paket perangkat lunak. Jika banyak penyesuaian diperlukan, programan tambahan dan pekerjaan penyesuaian mungkin menjadi sangat mahal dan memakan waktu, sehingga meniadakan banyak keuntungan dari paket perangkat lunak. Nah, selanjutnya ketika sistem dikembangkan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi, analisis sistem akan mencangkup upaya evakuasi paket. Kriteria evaluasi yang paling penting adalah fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak, persyaratan basis data, upaya instalasi, dan pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Proses evaluasi paket seringkali didasarkan pada permintaan proposal atau RFP, yang merupakan daftar rinci pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak terpaket. Ketika paket perangkat lunak dipilih, organisasi tidak lagi memiliki kendali penuh atas proses desain sistem. Alih-alih menyesuaikan desain sistem spesifikasi langsung ke kebutuhan pengguna, upaya desain akan terdiri dari mencoba untuk membentuk persyaratan pengguna agar sesuai dengan fitur paket. Jika persyaratan organisasi bertentangan dengan cara kerja paket dan paket tidak dapat dikostum, organisasi harus beradaptasi dengan paket dan mengubah prosedurnya.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang outsourcing. Pengertian outsourcing kerap disederhanakan menjadi alih daya. Secara lebih jelasnya, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, baik berupa pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan tenaga kerja. Sehubung dengan penerapan outsourcing, sebuah bisnis perlu bekerja sama dengan outsource. Nah, selain itu, jika sebuah perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun dan mengoperasikan sistem informasi, ia dapat mengalihdayakan pekerjaan tersebut ke organisasi eksternal yang mengkhususkan dirinya dalam menyediakan layanan ini. Komputasi awan dan penyedia perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS adalah salah satu bentuk outsourcing. Perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka dalam bentuk lain outsourcing. Perusahaan dapat menyewa vendor eksternal untuk merancang dan membuat perangkat lunak untuk sistemnya. Tetapi perusahaan tersebut akan mengoperasikan sistem pada komputernya sendiri. Vendor outsourcing mungkin domestik atau di negara lain. Nah, outsourcing domestik terutama didorong oleh fakta bahwa perusahaan outsourcing memiliki keterampilan, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki klien mereka. Memasang sistem manajemen rantai pasokan baru di perusahaan yang sangat besar mungkin memerlukan perekrutan tambahan 30-50 orang dengan keahlian khusus dalam perangkat lunak manajemen rantai pasokan yang dilisensikan dari vendor, daripada mempekerjakan karyawan baru permanen yang sebagian besar akan membutuhkan pelatihan ekstensif dalam paket perangkat lunak dan kemudian melepaskan mereka setelah sistem baru dibangun. Lebih masuk akal dan seringkali murah untuk mengalihdayakan pekerjaan ini selama 12 bulan. Selanjutnya, pada gambar di samping menunjukkan skenario terbaik dan terburuk untuk total biaya proyek outsourcing lepas rantai. Hal ini menunjukkan seberapa besar biaya tersembunyi mempengaruhi total biaya proyek. Kasus terbaik mencerminkan perkiraan terendah untuk biaya tambahan, dan kasus terburuk mencerminkan perkiraan tertinggi untuk biaya ini. Seperti yang Anda lihat, biaya tersembunyi meningkatkan total biaya proyek outsourcing lepas rantai dengan tambahan 15 hingga 57%. Bahkan dengan biaya tambahan ini, banyak perusahaan akan mendapatkan manfaat dari outsourcing lepas rantai jika mereka mengelola pekerjaan dengan baik. Di bawah skenario terburuk, sebuah perusahaan masih akan menghemat sekitar 15%. Nah, jika sebuah perusahaan menghabiskan $10 juta untuk kontrak outsourcing lepas rantai, perusahaan itu akan benar-benar menghabiskan 15,2% dalam biaya tambahan, bahkan di bawah skenario kasus terbaik. Dalam skenario terburuk, di mana ada penurunan dramatis dalam produktivitas bersama dengan transisi dan biaya PHK yang sangat tinggi, sebuah perusahaan dapat mengharapkan untuk membayar 57% biaya tambahan di atas pengeluaran $10 juta untuk kontrak lepas rantai. Selanjutnya adalah completing the systems development process. Terdapat beberapa langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem dengan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan desain sistem ke dalam sistem informasi yang beroperasi secara penuh. Terdapat langkah-langkah yang terdiri dari pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Selanjutnya terdapat bagian 13.1 mengenai design specification. Di dalamnya terdapat output, input, user interface, database design, processing, manual procedures, controls, security, documentation, conversion, training, dan organizational change. Selanjutnya adalah programming atau pemrograman. Selama tahapan pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Saat ini, banyak organisasi tidak lagi melakukan pemrograman mereka sendiri untuk sistem baru. Sebaliknya, mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi persyaratan untuk sistem baru dari sumber eksternal
seperti paket, perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersil, layanan perangkat lunak dari penyedia pelayanan aplikasi, atau perusahaan outsourcing yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi khusus untuk klien. Selanjutnya adalah testing atau pengujian. Pengujian menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang benar. Pengujian menjawab pertanyaan, apakah sistem akan menghasilkan hasil yang diinginkan dalam kondisi yang diketahui. Pengujian sistem informasi dapat dipecah menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah unit testing, di mana pengujian unit atau pengujian program terdiri dari pengujian setiap program secara terpisah dalam sistem. Secara luas, diyakini bahwa tujuan pengujian tersebut adalah untuk menjamin bahwa program bebas dari kesalahan. Tetapi, tujuan ini secara realistis tidak mungkin. Pengujian harus dilihat sebagai sarana untuk menemukan kesalahan dalam program dengan fokus pada menemukan semua cara untuk membuat program gagal. Setelah mereka ditunjuk, maka masalah akan diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah sistem testing, di mana dengan menguji fungsi sistem informasi secara keseluruhan. Ini untuk mencoba menentukan apakah modul diskrit akan berfungsi bersama secara yang direncanakan dan apakah ada perbedaan antara cara sistem benar-benar bekerja dan cara itu disusun. Di antara area yang diperiksa adalah waktu kinerja, kapasitas penyimpanan file, dan penanganan beban puncak, serta kemampuan pemulihan dan restart, juga prosedur manual. Kemudian acceptance testing, atau dengan memberikan sertifikasi akhir bahwa sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Pengujian sistem dievaluasi oleh pengguna dan ditinjau oleh manajemen. Ketika semua pihak puas bahwa sistem baru memenuhi standar mereka, sistem secara resmi diterima untuk dipasang. Selanjutnya adalah gambar figur bagan 13.5 Assemble Test Plan to Test a Record Change. Pada gambar 13.5 ini menunjukkan contoh rencana pengujian. Kondisi umum yang diuji adalah record change. Dokumentasi terdiri dari serangkaian layar rencana pengujian yang disimpan pada database atau mungkin pada database PC yang cocok untuk jenis aplikasi ini. Saat pengembangan rencana pengujian yang sangat penting untuk memasukkan berbagai kondisi yang akan diuji, persyaratan untuk setiap kondisi yang diuji, dan hasil yang diharapkan. Rencana pengujian memerlukan masukan dari pengguna akhir dan spesialis pada sistem informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kalimat maupun kata, kami mohon maaf. Terima kasih.